Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang Advanced High Strength Steel atau AHSS. Yang beranggotakan Muhammad Al-Fariji, saya M. Rangga Saputra, Arvin Kusumo Wicaksono, Ahmad Nur Ajid, dan Michael Pratama Siaan. Yang pertama, apa itu Advanced High Strength Steel atau AHSS? Advanced High Strength Steel merupakan jenis baja generasi baru yang dirancang untuk memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi dengan tetap mempertahankan kemampuan bentuk atau formabilitas yang baik. Kemudian ada jenis-jenis AHSS, yaitu ada Dual Phase Steel atau DP, di mana struktur mikronya yang terdiri dari campuran verite sebagai fase lunak dan martensite sebagai fase keras. Kemudian ada Transformation Induced Plasticity Steel atau TRIP. Ini memiliki struktur yang lebih kompleks, terdiri dari verite, bainite, dan retain austenite. Terus yang ketiga ada Complex Phase Steel atau CP. Ini tersusun dari campuran verite, bainite, martensite, dan sedikit reinite austenite. Yang terakhir ini ada martensitic steel atau MS, didominasi oleh fase martensite yang dikenal sangat keras dan kuat, kekuatan tarik yang sangat tinggi, dan formabilitasnya rendah. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Al-Fariji. Oke, kita akan melanjutkan lagi ya ke dalam sifat dan karakteristiknya. Yang pertama itu memiliki kekuatan tarik atau tensile strength yang tinggi, mulai dari 550 MPa sampai 2000 MPa, tergantung pada jenis komposisinya. Yang kedua itu kekuatan luluh atau yield strength, mampu menahan beban sebelum deformasi plastis permanen. Kemudian yang ketiga itu ada daya serap energi tinggi, mampu menyerap energi tumbukan dengan baik, bagus untuk keselamatan penumpang. Kemudian ada formabilitas baik, meskipun kuat tetap mudah dibentuk. Jadi walaupun material ini sangat kuat, tapi material ini juga gampang untuk dibentuk-bentuk. Yang terakhir itu ada kekerasan dan ketahanan aus. Ada kenapa dia bisa keras sama tahan sama aus? Karena dia itu punya kandungan martensit dan bainit yang mampu menahan deformasi kausan. Kandungan martensit sendiri itu memberikan ketahanan terhadap deformasi dan keausan. Sedangkan bainit itu menjaga kelenturan dan kemampuan pembentukan dari material itu sendiri. Jadi itulah sifat-sifat dan karakteristiknya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ahmad Nur Ajid ya. Sebelumnya izin saya akan melanjutkan dari Al-Fariji. Di sini ada perbandingan dengan baja konvensional. Ini ada tabel ya, perbandingan AHSS dan baja konvensional. Yang pertama itu dari aspek kekuatan tarik ya. Yang AHS ini sangat tinggi, 550 sampai 2000 MPa. Sedangkan yang baja konvensional ini rendah hingga sedang, dari 250 sampai 400. Itu sangat jauh ya perbedaannya dari baja AHSS. Terus ada berat material. Dari berat material ini kalau AHSS itu lebih ringan. Kalau konvensional malah lebih berat. Lebih baik menggunakan AHSS ya. Terus ada yang ketiga itu dari aspek ketahanan benturan. Kalau AHSS ini sangat baik. Kalau yang baja konvensional itu lebih mudah deformasi atau retak saat benturan. Lebih kuat AHSS dibandingkan konvensional. Yang keempat dari aspek formability atau kemampuan bentuk. Kalau AHSS ini sedikit lebih sulit dibentuk ya. Mungkin karena dari aspek
kekuatan tarik aja beda sama yang konvensional. Nah, kalau yang konvensional itu mudah dibentuk. Terus dari aspek efisiensi energi, AHS ini sangat baik ya, karena ya ringan juga. Karena lebih ringan makanya dia lebih efisien dibandingkan baja konvensional yang kurang efisien karena dia lebih berat. Nah, terus dari aspek umur pemakaian, tahan lama karena ya dari tabel pertama aja dari kekuatan tarik dia lebih kuat ya dari perbedaan dari baja konvensional. Oke, maka baja AHS ini emang lebih efisien, lebih tahan lama dan sangat baik ya, dan ringan juga dibandingkan dengan konvensional. Nah, terus yang kedua ini ada aplikasi AHSS ya. Nah, biasanya AHSS ini dipakai di bagian-bagian mobil. Nah, yang pertama itu ada struktur utama bodi. Nah, biasanya dipasang di pilar, atap, dan lantai kendaraan untuk meningkatkan kekuatan daya tahan bodi terhadap benturan tanpa menambah bobot berlebihan. Karena AHS ini tadi lebih ringan, maka dia cocok dipakai di pilar dan sangat kuat juga tadi kan. Nah, biasanya kan kalau di pilar atap itu juga kan sering terkena korosi, apalagi di lantai. Nah, dia karena lebih kuat makanya dipakai di pilar atap, lantai di kendaraan. Terus perlindungan baterai. Untuk AHS ini juga dapat melindungi paket baterai dari benturan atau deformasi, menjaga keamanan sistem kelistrikan kendaraan. Nah, kalau baterai aman, maka sistem kendaraan juga aman. Ya, dari kita lihat tadi aja dari tabel sebelumnya ini, kita emang AHS ini lebih tinggi ya dibandingkan baja konvensional. Terus zona tabrak atau crash. Nah, biasanya dipasangkan pada bagian kendaraan yang berpotensi terjadi benturan. Nah, kembali lagi yang di struktur utama pada bodi. Nah, dia itu sama-sama ya. Itu juga menggunakan perhitungan, makanya dipasang di bagian-bagian tertentu. Terus ada yang terakhir itu ada di interior dan eksterior. Biasanya dipakai di panel pintu, lantai, kabin, dan duduk jok yang memanfaatkan AHS untuk menambah kekuatan struktural dan menjaga distribusi berat kendaraan. Nah, karena AHS karena baja AHS ini lebih kuat, maka dipakai di bagian-bagian yang emang harus ada di situ. Mungkin dari saya akan dilanjutkan oleh Michael Pratamasyaan. Baik, selanjutnya adalah yaitu potensi perkembangan AHS terus berlanjut menuju generasi yang lebih canggih seperti Bergeneration AS 3 Ready Gen AHS. Generasi ini dikembangkan dengan tujuan mencapai kombinasi optimal antara kekuatan, keuletan, dan kemampuan pembentukan formability melalui rekayasa mikrostruktur yang lebih kompleks. Baja jenis ini dapat memiliki kekuatan di atas 1200 MPa dengan perpanjangan lebih dari 30% yang sebelumnya sulit dicapai oleh generasi sebelumnya. Selanjutnya, kebermanfaatan. Yang pertama, pengurangan berat kendaraan. Kedua, meningkatnya keselamatan dan perlindungan penumpang. Ketiga, efisiensi produk biaya. Keempat, daur ulang dan keberlanjutan lingkungan. Terakhir, memperpanjang umur baterai. Selanjutnya akan dilanjut Saudara Arvin. Baik, kita masuk ke bagian kesimpulan. Ada Advanced High Strength Steel atau AHSS merupakan jenis baja generasi baru yang dirancang untuk memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi dengan tetap mempertahankan kemampuan bentuk atau formabilitas yang baik.
sifat dan karakter tahan benturan, kekuatan tarik, umur pakai lama, ringan, tahan korosi, dan efisien. Biasanya digunakan pada struktur utama bodi, pelindung baterai, dan komponen in atau eksterior yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata ataupun informasi yang kurang tepat, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.